Karena sudah cukup banyak saat ini yang membudidayakan ikan nila, gak ada salahnya dong ya kan? Jika Mimin berbagi informasi penting tentang ikan air tawar yang satu ini, dimana banyak orang yang belum tahu juga, paham dan juga bagaimana caranya agar bisa membudidayakan ikan nila dengan cara cepat. Nah tentu saja ada trik khusus yang harus kalian lakukan guys, mulai dari pemilihan bibitnya hingga lain sebagainya. Ini dia tips agar budidaya ikan nila cepat panen. Number 8. Pahami budidayanya secara tepat. Seperti yang sudah banyak orang tahu, jika ikan nila memiliki masa tertentu agar bisa akhirnya dipanen. Hal ini yang menjadi kendala tersendiri karena adanya keterlambatan saja pada saat memasarkan ikan nila tersebut, maka pasar akan diisi dengan ikan-ikan dari pembudidaya lainnya yang telah panen terlebih dahulu. Iya kan? Guna untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi pada kalian nih guys, selaku pembudidaya sebaiknya mengetahui trik dan tips jitu untuk mempercepat pembesaran ikan nila agar bisa panen lebih cepat tentunya. Seperti apa sih caranya? Yuk kita simak baik-baik penjelasan dari Mimin ini ya guys. Number 7. Pertama, menggunakan ikan nila unggulan. Hal yang paling mendasar dan banyak diperhitungkan dalam budidaya ikan nila yaitu menggunakan ikan nila unggulan. Untuk dapat memanen ikan nila lebih cepat dan dibandingkan sebelumnya, maka alangkah lebih baiknya jika kalian memilih bibit ikan nila yang unggul di Indonesia. Seperti halnya GK, Gesit, Nirwana, Jatimbulan, Nila Gift, dan lain sebagainya. Kalian bisa mendapatkan bibit ini di berbagai macam penjualan bibit ikan yang berada di pasaran. Mudah banget bukan? Number 6. Tahap pembuatan kolam tanah. Salah satu ikan air tawar yang memiliki banyak penggemar yaitu ikan nila. Tidak sedikit orang yang mengkonsumsi ikan tersebut, dikarenakan ikan ini memiliki rasa yang lezat dan kandungan nutrisi yang cukup tinggi dibandingkan ikan tawar lainnya. Bisnis budidaya ikan nila mulai populer di kalangan masyarakat lantaran permintaan dari para konsumen yang semakin meningkat. Hal ini menjadi angin positif bagi para petani ikan, karena tidak hanya ikan siap panen saja yang dijadikan komoditas bisnis, tapi ternyata bibitnya juga berpotensi untuk menghasilkan pundi rupiah yang sangat menjanjikan. Ikan nila secara rasa tentunya tidak kalah dengan ikan lele, mujair, dan bandeng. Dengan perawatan yang sederhana dapat dimungkinkan, ikan nila selalu terbilang sukses dalam budidayanya. Sebelum kalian memutuskan untuk terjun dalam bisnis budidaya ikan nila, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu masalah lokasi yang akan digunakan untuk tempat atau kolam ikan tersebut. Dari beberapa penelitian yang kita ketahui, untuk budidaya ikan nila bisa menggunakan berbagai macam media, antara lain kolam tanah, kolam semen, dan akuarium. Namun di sini akan bahas mengenai budidaya ikan nila menggunakan kolam tanah. Kolam tanah memang menjadi pilihan yang baik untuk bisnis yang satu ini. Kalian cukup memperhatikan dalam panduan pembuatan kolam, dari menggali, mengeringkan, menyiapkan ponton, sampai pengairan. Number 5. Kolam tanah lebih membuat ikan cepat besar. Kelebihan kolam tanah ini yaitu terbilang hemat biaya dan sangat mudah dalam pembuatannya. Tanah liat yang menjadi bahan dasar kolam bisa menumbuhkan jasad renik, plankton, dan sejenisnya yang menghasilkan makanan gratis untuk ikan nila. Untuk ukuran kolam yang kalian buat harus menyesuaikan dengan jumlah ikan nila yang akan dibudidaya ya guys. Jangan sampai kolam lebar tapi ikannya hanya sedikit. Dalam hal ini yang perlu kalian ingat yaitu pemberian lubang sirkulasi di bagian pojok bawah, dibuat agak miring agar gampang saat pembersihan air kolam. Pertimbangkan teknis dalam proses pembuatan kolam untuk ikan nila. Number 4. Tahap pengisian air untuk kolam.
Dalam hal ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus, kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan nila. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila, biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun untuk pembesaran ikan kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Number 3. Kerangka kolam dan dasar tanah. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Setelah proses pengurukan selesai, kalian cukup membuat dasar kolam. Buatlah dasar kolam berbentuk segi 4 ya sahabat. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jika kita menggunakan kolam tanah ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam dengan sungai di sekitarnya. Number 2. Tahap persiapan air. Pengisian air kolam tidak dapat dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila, kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Sebelum diisi air, sebaiknya kolam dikeringkan terlebih dahulu sebelum lanjut ke langkah penebaran bibit ikan. Pertama-tama tebarkan 50 kg GDM SAM granul bioorganik pada 1 hektar lahan. Di hari ke-10 sebelum ditebarkannya ikan, lanjutkan dengan mengisi kolam dengan air dengan ketinggian 30 cm. Jangan lupa untuk melakukan 5 kg GDM Black Boss dengan air dan dimasukkan ke dalam kolam yang sudah terisi air tadi. Hal ini berfungsi untuk menumbuhkan pakan alami atau plankton yang bisa dikonsumsi oleh ikan nila. Number 1. Menggunakan benih yang sehat. Bibit ikan nila yang bagus yaitu bibit yang sudah dipindahkan ke tambang. Bibit ikan akan cepat tumbuh besar dengan umur yang relatif lebih pendek karena bibit yang bagus adalah bibit yang memiliki usia panen cepat. Hingga para petani yang budidaya ikan ini bisa menghemat pakan. Apalagi pakan ikan saat ini tidaklah murah, sehingga menghemat pakan juga turut membantu para petani untuk hemat modal. Namun untuk bibit ikan nila yang kurang bagus, hal ini membutuhkan waktu yang terbilang lebih lama dibandingkan bibit yang berkualitas. Secara logika, kejadian seperti ini yang mengakibatkan operasional meningkat. Jika kalian sudah mengikuti berbagai tips dan trik yang sudah Mimin paparkan di atas, yang jelas budidaya ikan kalian akan cepat panen ya guys. Coba saja, langsung bisa dibuktikan.